Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat walafiat ya. Jumpa lagi sama si Asnan wae dalam rubrik KTP ku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sehat ya, minggu-minggu ini harus semangat. Hei. Oke kawan-kawan, ini kita akan sharing tentang bagaimana membuat latar belakang ya di bab 1 tentunya. Oke, cekidot. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya, biar kita semangat. Gratis bimbingan juga. Oke, tanpa banyak cincong kata-kata, kita mulai sirkusnya. Baik, membuat latar belakang ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Intinya adalah satu, jangan ngalor ngidul, jangan bulat atau muter-muter, atau bahkan sekedar banyak halaman untuk menambah tebal skripsi kalian ya. Jangan, itu sekarang semakin eranya adalah semakin yang praktis-praktis saja. Dosen itu juga lebih senang tuntut poin ya, nggak usah bertele-tele, basa-basi, ngalor ngidul, itu tolong dihindari. Ya, di latar belakang itu kawan-kawan itu harus memuat ya, urutannya seperti ini. Yang pertama adalah coba teman-teman itu menyampaikan kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya itu tentang bagaimana suatu fenomena ya atau keadaan itu disampaikan mulai dari awal paragraf 1. Jadi misalnya kemukakan dulu yang menurut aturan menteri, menurut misalnya menurut informasi fakta gitu ya, tentang survei, hasil survei dan seterusnya. Itu kemukakan dulu kondisi idealnya itu seperti apa ya, menurut teori-teori atau menurut aturan-aturan yang ada yang seharusnya berjalan. Itu dikemukakan di awal ya, di awal paragraf. Kemudian setelah itu harus juga memuat apa itu namanya kondisi faktual ya. Kondisi faktual itu ya, kondisi faktual itu adalah kondisi sebenarnya, keadaan yang real yang terjadi di lapangan ya. Kemukakan juga masalah-masalah yang mungkin dijumpai di lapangan tersebut. Nah, jadi kan sebenarnya kalau teman-teman ingat bahwa yang namanya masalah itu, problem is problem, itu adalah kondisi yang seharusnya kondisi harapan ya, harapan versus dengan realnya seperti apa ya, realnya ya, karena versus itu artinya harapannya adalah tadi itu kondisi idealnya seperti apa, realnya ternyata seperti apa ya. Harapannya ya gue punya banyak duit, ternyata realnya adalah punya banyak banget duit. Nah itu kan senang ya kan. Kita tegang, kita harus fun biar imunnya naik. Jadi itu ya, harapannya itu kondisi idealnya dikemukakan, kemudian realnya yang terjadi di lapangan yaitu masalah-masalah yang dijumpai itu dikemukakan. And then tawarkan juga solusi dong ya, jangan sampai kayak itu moto itu yang mengatasi masalah tanpa solusi itu apa ya. Nah itu kemukakan juga solusinya, tawarkan solusinya. Ada kondisi yang seharusnya seperti ini, misalnya kondisi yang seharusnya saya banyak duit, ternyata saya banyak banget duit gitu. Solusinya adalah tolong dibagi gitu ya, nggak mungkin untuk sendiri kan, maksudnya dibagi-bagi. Tawarkan solusi di situ, misalnya pembelajaran matematika harusnya seperti ini, kemudian ternyata di sekolah itu tidak sesuai harapan. Tawarkan dong solusinya juga, jangan cuma sekedar bisa cakap-cakap doang ya. Tuh. Kemudian yang harus ada juga di latar belakang adalah tambahkan, ini penting ya, ini biasanya ini diabaikan. Tambahkan juga hasil penelitian terdahulu sebagai penguat. Ini penting bro, guys semua ya. Itu penting karena apa? Karena ini betul sudah dikemukakan kondisi
harapan yang seharusnya seperti ini, kenyataannya seperti ini, realnya seperti itu ya. Kemudian tawarkan solusi. Harus ada dong, oh solusi ini kira-kira terpercaya nggak? Jangan-jangan cuma abal-abal ini kan. Oh ternyata penelitian sebelumnya atau teori sebelumnya itu sudah ada yang meneliti tentang itu. Jadi kita tinggal ngembangkan. Jadi itu sebagai penguat ya. Itu harus ada hasil penelitian orang juga ditampilkan di latar belakang. Jadi itu intinya ya. Intinya jangan muter-muter, langsung to the point. Biar dosennya senang. Ya seperti kalau divisualkan itu seperti piramida terbalik. Ini sebenarnya bukan piramida ya. Kalau piramida terbalik itu kan seperti ini. Ya piramida terbalik ya. Ingat kan ya, segitiga bermuda itu ya. Jadi dimulai dari yang umum ya, umum. Dimulai dari yang umum aja. Jangan terlalu umum ya guys. Kalau terlalu umum bisa membuat dosanya bisa marah, ngapain umum-umum gitu. Kalau mau ngomong misalnya tadi ya pembelajaran matematika ya langsung ya, menurut UU Sisdiknas pendidikan itu seharusnya seperti ini, boleh ya, langsung masuk ke matematika harusnya diajarkan seperti apa. Kemudian umum aja, kemudian agak khusus ya, semakin menyempit kan ini piramida terbalik ya, dari yang umum kemudian semakin kayak gini kan, makin lingkupnya itu semakin sempit, agak khusus, kemudian kita ke yang khusus aja, kemudian yang khusus banget tuh termasuk tadi apa itu tawaran solusi dan juga hasil penelitian orang terdahulu tentang apa yang mau kita bahas. Maka jadi deh judul skripsi kita bro. Jadi judul skripsi itu diilhami oleh peruntutan latar belakang yang dari umum agak khusus aja, khusus banget kayak gitu ya. Seperti piramida terbalik. Saya beri contoh daripada nanti kalau ini teori, bisanya ngomong teori doang. No, kita langsung ke eksekusi contoh. Misalnya judulnya kebetulan saya ambil yang pendidikan ya. Nanti yang non kependidikan enggak apa-apa, nanti kita bisa sharing gratis. Misalnya judulnya adalah peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas TTT SMA TTT menggunakan pendekatan JTL. Maka latar belakang yang harusnya kita buat itu yang pertama adalah tentang kita ngomong paragraf awal itu tentang pendidikan dan pembelajaran ya, langsung ke pendidikan dan pembelajaran, nggak usah Indonesia adalah negara geografis dengan SDA dan SDM, wah itu umum banget, itu nggak perlu ya, langsung ke pendidikan dan pembelajaran. Idealnya pendidikan itu menurut undang-undang seperti apa, pembelajaran itu seperti apa. Di ujung nanti ditaruh pembelajaran matematika biar ada korelasi antara paragraf itu. Kemudian yang kedua kita ngomong tentang pembelajaran matematika dan gimana idealnya, karakteristiknya bagaimana. Kemudian setelah itu kita kemukakan kondisi real atau kondisi kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di kelas tadi ya, di kelas mana kan tadi. Itu kita kemukakan, misalnya di situ berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan, kalau hasil belajar itu berdasarkan dokumentasi ya, arsip guru itu ternyata belajarnya seperti ini gitu. Jangan lupa yang terakhir tadi apa, kemukakan solusinya yang kamu tawarkan. Kebetulan di sini pakai pendekatan JTL ya. JTL itu apa? Catat tinggal lungo ya, bukan. Itu JTL adalah contextual teaching and learning ya. Jangan tegang ya. Jadi kemukakan solusinya. Kenapa JTL kok bisa meningkatkan hasil belajar misalnya? Oh, berarti di situ harus ada penelitian terdahulu untuk penguat. Ya, baru judul skripsinya adalah yang tadi, peningkatan hasil belajar matematika bla 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 itu. Jadi itu contohnya ya bro, kawan-kawan, membuat latar belakang itu sangat mudah asalkan tahu skemanya seperti apa, jangan ngalur ngidul, langsung to the point. Bagi kalian berjuang skripsi langsung hajar ya. Oke, semoga bermanfaat yang kita bahas. Jaga kesehatan, bisa konsultasi ya kalau ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.